Kembali lagi kita di ibadah sekolah hari minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali ibadah sekolah minggu kita angkat pujian kita, duduk senang, berjalan senang, dan ICR. Salam adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau yang baik dalam hidup kami. Saat ini kami anak-anak-Mu ingin melakukan sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, meskipun kami masih melakukan ibadah secara online Tuhan Yesus. Kiranya Kau hadir di hati kami Tuhan, agar kami bisa memahami apa yang telah diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pujian dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas penyertaannya kakak boleh kembali bertemu di hari Minggu ini. Kembali mungkin sudah lama ya kita tidak bertemu secara bertatap muka, tapi kita tetap mengucap syukur di tengah musibah yang menimpa seluruh dunia, termasuk juga bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita tetap bersyukur karena kita tetap diberi kesehatan, kekuatan. Karena kita tahu atas anugerah, berkat dan penyertaannya kita boleh bertemu walaupun secara online. Terima kasih adik-adik boleh bergabung. Kakak percaya adik-adik rindu untuk dengar firman Tuhan. Adik-adik rindu untuk menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti tadi sudah menyanyi. Nah saatnya sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur penyertaan bagi kami sepanjang minggu ini. Dan kami bersyukur pagi tadi kami boleh diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bangun pagi dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan, bagaimana kami belajar untuk bersyukur karena anugerah kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang boleh menyampaikan firman ini, berkati juga anak-anak yang boleh mendengarkan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan sayang dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dimanapun kami berada. Dengan kuasa darah Yesus, biarlah hati kami hanya tertuju untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, cerita hari ini bercerita tentang 10 orang kusta. Berapa tadi? 10 orang kusta.
Jadi ada 10 orang kusta yang akan kakak ceritakan dalam bentuk cerita kartun. Kita boleh menikmatinya bersama-sama dalam cerita ini, dan kakak berharap kita bisa mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Dia tidak peduli kita orang asing atau tidak orang asing, tapi dia tetap mengasihi kita. Apapun yang kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menolong kita dan akan mengabulkan doa kita, karena Tuhan tahu dan mengasihi kita. Dan dari 10 orang kusta tadi, apa yang terjadi? Kita saksikan bersama-sama, kita mendengar, kita melihat, kita menonton cerita kartun tentang 10 orang kusta. Mari kita saksikan. Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Pada zaman dahulu, di perbatasan kota Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus sedang berjalan, memasuki sebuah desa. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta, menemui Tuhan Yesus. Tetapi mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu 10 orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus melihat mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Lalu mereka berangkat pergi kepada imam-imam. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, sakit kusta mereka hilang dan sembuh. Tetapi, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus, sambil memuliakan Allah. Ternyata orang itu adalah seorang Samaria. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di mana 9 orang yang sembuh tadi?" Dan Tuhan Yesus bertanya lagi, "Kenapa hanya orang asing ini yang memuliakan Allah?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke, kita sudah saksikan tadi bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta dalam cerita Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang keberapa, sebentar kakak lihat, yang tadi sudah melihat di Alkitab, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, tapi berapa orang yang kembali? Siapa yang bisa jawab? Iya, cuma 1 orang, dan orang itu adalah orang asing. Dalam pemikiran orang asing, orang yang tidak terlalu dikenal di situ, tapi memang bukan dari keturunan Israel. Jadi 10 orang kusta yang kembali, cuma 1, dan dia mengucap syukur. Artinya siapapun orangnya, kalau dia percaya kepada Yesus, dia berdoa, dia pasti akan dikabulkan doanya. Karena kita tahu Tuhan mengasihi semua orang, mengasihi kakak, mengasihi adik-adik. Karena itu apapun yang kita terima dalam kehidupan kita, belajarlah untuk mengucap syukur. Kita sudah dapatkan segala sesuatu teristimewa. Pagi tadi sudah bangun pagi, sudah bisa menghirup napas kehidupan, sudah bisa tertawa. Ada orang yang sedang dalam keadaan sakit sekarang, ada orang yang ditimpa musibah sekarang. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih boleh
bersama-sama dengan kita dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kakak berharap apa yang kita sudah saksikan bersama dan apa yang kakak sampaikan, kita belajar mengucap syukur sebagaimana satu orang dari 10 orang kusta tadi yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Dia tersungkur di kaki Yesus dan dia sujud mengucap syukur. Lalu Tuhan katakan, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini anak-anak kami akan menyerahkan persembahan syukur Tuhan. Berkati persembahan syukur ini Tuhan, agar berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati yang masih tersisa pada kami Bapa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop dan nanti dapat menghubungi nomor di bawah ini. Kita angkat pujian kita, bawa persembahan. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan ucap syukur kami di mana kami dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, kuasa dan berkati kami semua, dan kiranya pada hari ini melalui pekerjaan, kegiatan dan aktivitas kami, nama-Mu boleh dimuliakan. Melalui perkataan kami boleh menguatkan dan memberkati sesama kami. Terima kasih Bapa atas hari baru yang indah ini, atas perlindungan-Mu dan napas baru yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan segar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami serahkan doa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah kita pada pagi